Aktivis dan pegiat media sosial Islah Bahrawi mengaku mengalami peristiwa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mengungkap adanya dugaan penguntitan oleh orang tak dikenal, OTK, yang menurutnya memiliki pola serupa dengan kasus yang sebelumnya menimpa Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus. Pengakuan tersebut disampaikan Islah setelah dirinya menyadari adanya individu yang diduga terus memantau dan mengikuti aktivitasnya dalam beberapa kesempatan. Temuan itu membuat Islah merasa perlu menyampaikan informasi tersebut ke publik sebagai bentuk kewaspadaan sekaligus langkah antisipasi apabila terjadi sesuatu di kemudian hari. Menurut Islah, pola yang ia rasakan mengingatkannya pada rangkaian kejadian yang pernah dialami Andri Yunus sebelum menjadi korban penyiraman air keras pada Maret 2026. Karena itu, ia memilih untuk tidak mengabaikan berbagai tanda yang dianggap mencurigakan. Dalam keterangannya, Islah menjelaskan bahwa dugaan penguntitan tersebut bukan hanya terjadi sekali. Ia mengaku menemukan sejumlah kejadian yang menurutnya saling berkaitan dan menunjukkan pola pengawasan terhadap dirinya. Meski demikian, Islah mengaku belum dapat memastikan siapa pihak yang berada di balik aktivitas tersebut. Pengakuan Islah langsung menarik perhatian publik karena muncul hanya beberapa hari setelah pengadilan militer menjatuhkan vonis terhadap 4 anggota TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Peristiwa yang menimpa Andri sebelumnya memang menjadi sorotan nasional karena melibatkan aktivis masyarakat sipil dan menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan parah. Pengkritik kebijakan publik. Islah menegaskan bahwa dirinya tidak ingin berspekulasi mengenai pelaku maupun motif di balik dugaan penguntitan tersebut. Namun ia menilai penting untuk mendokumentasikan setiap kejadian yang dianggap tidak biasa. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri sekaligus upaya memastikan setiap informasi dapat ditelusuri apabila diperlukan di kemudian hari. Kasus yang diungkap Islah kembali memunculkan diskusi mengenai keamanan aktivis, akademisi, pegiat media sosial, serta kelompok masyarakat sipil yang aktif menyampaikan kritik terhadap isu-isu publik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai organisasi hak asasi manusia kerap menyoroti adanya dugaan intimidasi terhadap individu yang vokal. Dalam menyampaikan pendapat, peristiwa yang menimpa Andri Yunus menjadi salah satu contoh yang masih segar dalam ingatan publik. Sebelum mengalami penyiraman air keras, korban disebut sempat mengalami serangkaian aktivitas mencurigakan yang belakangan diketahui berkaitan dengan para pelaku. Karena itu, kemunculan pengakuan Islah memunculkan perhatian baru terhadap kemungkinan pola serupa. Sejumlah pihak meminta aparat keamanan memberikan perhatian terhadap laporan atau pengakuan semacam ini. Menurut mereka, pencegahan jauh lebih penting dibanding penanganan setelah terjadi tindak kekerasan. Setiap dugaan ancaman, penguntitan, maupun intimidasi dinilai perlu ditelusuri secara profesional agar tidak berkembang menjadi tindakan kriminal yang lebih serius. Di sisi lain, hingga berita ini berkembang belum ada informasi resmi mengenai laporan hukum yang diajukan Islah terkait dugaan penguntitan tersebut. Namun pernyataannya telah memantik respons luas di media sosial, terutama dari kalangan aktivis dan masyarakat sipil yang menilai keselamatan individu harus menjadi prioritas. Munculnya pengakuan ini juga terjadi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu kebebasan sipil dan perlindungan terhadap kelompok yang aktif menyampaikan kritik. Banyak pihak menilai ruang demokrasi yang sehat hanya dapat terjaga apabila setiap warga negara merasa aman untuk menyampaikan pandangan tanpa tekanan maupun ancaman. Kini perhatian publik tertuju pada perkembangan berikutnya, termasuk kemungkinan adanya investigasi lebih lanjut terhadap dugaan penguntitan yang diungkap Islah. Kasus ini dinilai penting karena dapat menjadi indikator bagaimana negara merespons kekhawatiran masyarakat terkait keamanan individu di ruang publik maupun ruang digital.